Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah dari Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini ingin ikut membicarakan tentang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Salafiyah. Seperti kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan catatan prasasti di Aceh atau Sumber Pasai. Bangsa yang membawa Islam ke daerah kita adalah bangsa Gujarat, bangsa Parsi, bangsa Arab. Nah, mereka itu memasuki Samudra Pasai melewati daerah pesisir. Nah, dari sana mereka menyiarkan agama Islam sambil berdagang. Karena itu dipilihlah daerah-daerah pesisir pantai. Kemudian terus mereka menyusuri ke Sumatera, kemudian ke Jawa, lalu kemudian ke daerah timur sampai juga ke Sulawesi dan Kalimantan. Mereka itu adalah bermazhab Syafi'i. Karena itulah paham yang dibawa ke Indonesia berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sejak abad ke-3 itu Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia sudah berurat berakal. Artinya sudah mendarah daging di dalam jiwa bangsa Indonesia tentang anutan mereka, yaitu bermazhab Syafi'i, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kan ketika kita menjelang merdeka, tumbuhlah berbagai organisasi Islam seperti Parti, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama belakangan lahirnya dibanding Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nah, ketika Muhammadiyah lahir organisasinya dengan berpedoman kepada pendidikan dan sosial, maka mereka itu mulai melakukan aksinya melihat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah atau penduduk Indonesia pada umumnya melakukan hal-hal yang menurut mereka hal yang khurafat, hal yang bid'ah dan lain sebagainya. Lalu mulailah mereka mengatakan terhadap NU dengan perkataan seperti itu, bid'ah, khurafat, dan yang lain sebagainya. Karena mereka lihat berdasarkan pengetahuan mereka bahwa tidak kehidupan masyarakat banyak yang menyimpang dari ajaran Rasulullah itu menurut mereka. Malah mereka membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan qunut, membid'ahkan talqin, dan yang lain-lainnya. Nah, karena itu terus kemudian demikian, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bangkit dengan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama tersebut pada tahun 1926. Jadi kan 14 tahun terlambat daripada Muhammadiyah. Setelah berdiri itu semakin seru, semakin seru. Tapi dari pihak Nahdlatul Ulama juga membalas. Hingga demikian berlangsung sampai kita merdeka, sampai tahun 70-an. Setelah Soeharto menjadi presiden, itu mulai berkurang itu. Terus beberapa presiden yang menduduki di Indonesia itu, kita tidak lagi ribut masalah itu, tidak lagi ribut masalah bid'ah, tidak lagi meributkan masalah khilafiyah. Nah, itu berlangsung beberapa tahun sampai tahun 2020 ini gencar ya, tahun 2020 ini mulai lagi timbul
yang namanya Salafi. Mungkin dari Muhammadiyah berpindah ke Salafi mungkin gitu kan, saya kurang tahu. Yang jelas itu Salafi Wahabi gitu kan. Nah, Salafi Wahabi sekarang mulai gencar meluncurkan istilah perang tua senapannya ke arah Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdiyah atau Nahdiyin itu kan. Nah, itu mengatakan bid'ah. Nah, mengatakan bid'ah terhadap qunut, terhadap yasinan, terhadap tahlilan dan lain sebagainya. Berarti kejadian pada masa sebelum penjajahan, nah, itu terulang lagi. Nah, masalahnya sebenarnya yang terulang ini sudah basi. Jadi yang dimasalahkan itu sudah basi. Jadi kaum Salafi Wahabi itu sebenarnya ketinggalan sudah sekarang. 60 tahun lebih antara NU dan Muhammadiyah sudah damai. Tidak lagi mengatakan ini dan itu. Tapi ternyata sekarang timbul lagi dari Salafi Wahabi. Yang jadi pertanyaan, ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya terhadap Indonesia? Ada apa sebenarnya terhadap kaum Nahdlatul Ulama atau kaum Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini yang perlu ditanyakan karena itu sudah berlalu masanya, lalu timbul lagi hal-hal yang sudah basi. Ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak jadi masalah. Masalahnya dahulu kan sudah damai, segala permasalahan sudah bisa diatasi, segala tuduhan sudah bisa dijawab dengan baik. Nah, sekarang timbul lagi ya itu berarti kan Yazid apa aja wasalah, itu timbul lagi. Ini berarti mereka begitu nekat, begitu berani, meskipun yang mereka lakukan itu sebenarnya bid'ah juga. Kenapa jadi bid'ah? Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam begitu lembut, malah terhadap orang Yahudi, orang Kristen pun yang hidup pada masa itu di Makkah, di Madinah, tidak pernah mengatakan mereka itu kafir, tidak pernah. Nah, kita sesama muslim, sesama bersyahadat, ternyata ada yang berani mengkafirkan, ada yang berani membid'ahkan, padahal mereka sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh NU atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia itu sebenarnya tidak bertentangan. Nah, antara mereka barangkali tidak tahu atau nekat supaya Indonesia menjadi Salafi Wahabi. Karena kan ada dengar kabar bahwa tahun 2020 ke atas kan Asia khususnya akan dijadikan negara penganut agamanya berpaham Salafi Wahabi. Itu di Malaysia pusatnya, itu kan kabar-kabarnya. Nah, kalau karena itu sebenarnya tidak perlu, karena di Indonesia paham NU atau Ahlussunnah wal Jamaah di sini sudah kuat. Ibaratnya pohon itu pada abad ke-7 itu tumbuh lalu membesar. Kan pada masa tahun sebelum merdeka saya terjadi pergesekan, tetap tegak Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang sudah berapa tahun, sudah 60 tahun lebih atau berapa itu kan penganut paham Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini sudah pengikutnya sudah 120 juta, hampir separuh penduduk Indonesia itu paham mazhab Syafi'i atau Ahlussunnah. Nah, yang menjadi tantangan bagi Salafi
apakah Salafi mampu merobohkan pohon yang begitu besar yang berakar kokoh di Indonesia? Mampukah? Kalau hanya dengan teriak-teriak ibarat sebuah pohon yang besar itu, Salafi datang dengan membawa pedang ingin merobohkan pohon yang besar yang mulai abad ke-7 sudah berdiri. Ya, paling-paling keberhasilan Salafi itu memotong ranting-ranting saja, percayalah. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di sudah berakar sejak lama. Demikian, dan itu kepada